Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Nedia Anggraini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai gaya antar molekul. Selamat menyaksikan. Pada hari ini kita akan mempelajari gaya pada ikatan kimia. Sebelumnya kita telah mempelajari untuk gaya intermolekul atau gaya yang terjadi dalam satu molekul. Ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Hari ini kita akan membahas gaya antar molekul, yaitu gaya yang terjadi antara dua molekul atau lebih. Itu ada dua gaya, yaitu gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Untuk gaya van der Waals itu terbagi menjadi tiga, yaitu gaya London, gaya dipol terimbas, dan gaya dipol-dipol. Apa sih perbedaan dari ikatan intermolekul dengan ikatan antar molekul? Nah, jadi untuk yang satu molekul ini, Ibu punya HF ya. Nah, ikatan yang terjadi ini merupakan ikatan intermolekul. Lalu di kotak selanjutnya ini ada 3 HF. Ikatan yang terjadi antara H dan F itu merupakan intermolekul. Nah, untuk yang ini intermolekul. Lalu kalau antar molekul itu yang seperti ini. Nah, jadi hidrogen yang di sini berikatan dengan F yang di sini. H yang di sini berikatan dengan F yang di sini. Itu yang disebut dengan antar molekul. Jadi yang pertama kita bahas adalah gaya van der Waals. Yang pertama itu ada gaya London. Gaya London ini ditemukan oleh fisikawan Jerman yang bernama Fritz London pada tahun 1928. Gaya London adalah gaya antar molekul nonpolar dengan nonpolar. Gaya London timbul akibat adanya dipol sesaat pada suatu atom yang berada di sekitarnya. Nah, di sini Ibu mencontohkan itu H2 dengan H2. Jadi, H2 ini mempunyai sifat yaitu nonpolar. Nah, jadi sesama nonpolar. Nah, seperti yang kita tahu, nonpolar itu tidak memiliki yang namanya kutub positif atau kutub negatif, alias momen dipolnya itu 0. Nah, tapi sifat elektron itu terus bergerak, berpindah-pindah, lalu elektron itu mungkin akan berkumpul di sini, pada satu titik dekat atom H. Maka timbul kutub negatif atau momen dipolnya negatif. Nah, kita gambarkan di sini. Di sini berkutub negatif, dan ini bisa berimbas pada atom H yang lain, yang dekat dengan atom H yang ini. Nah, karena itu atom H ini berubah menjadi kutub positif. Ternyata untuk H yang memiliki dipol negatif dengan dipol positif ini dapat membentuk ikatan. Nah, kita gambarkan dulu garisnya. Garis ini menandakan adanya ikatan antara H dipol negatif dengan H dipol positif. Nah, garis-garis ini atau ini gaya yang terjadi adalah gaya London. Gaya London ini adalah gaya yang relatif lemah dan terjadinya hanya sesaat. Jika elektronnya berpindah tidak pada titik itu lagi, maka momen dipol atau kutub negatifnya juga akan hilang, dan ikatan atau gaya Londonnya juga ikut terputus. Kemudahan suatu molekul menghasilkan dipol sesaat yang dapat mengimbas ke molekul di sekitarnya disebut polarisabilitas. Jadi makin banyak elektron dalam atom, maka semakin tinggi massa molekul relatif atau MR-nya. Nah, semakin besar MR, maka molekul semakin mudah mengalami polarisasi, sehingga gaya London ini semakin kuat, dan ini berpengaruh juga kepada titik leleh dan titik didih. Jadi semakin tinggi atau semakin besar massa molekul relatifnya atau MR tadi, maka titik didih dan titik lelehnya juga semakin. Nah, lalu untuk gaya van der Waals yang kedua yaitu gaya dipol terimbas. Nama lainnya bisa gaya dipol terinduksi atau gaya dipol-dipol terimbas. Nah, gaya ini terjadi antara molekul polar dan nonpolar. Bisa juga disebut dengan dipol sesaat. Di sini Ibu mencontohkan HCl dan H2.
HCl seperti kita tahu itu bersifat polar. Lalu untuk H2 itu non-polar. Untuk senyawa HCl, ini karena polar pasti memiliki yang namanya kutub positif dan kutub negatif. Nah, jadi kita harus menentukan nih yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Berdasarkan nilai keelektronegatifannya, Cl ini mempunyai nilai keelektronegatifan yang besar, karena itu Cl menjadi berkutub negatif. Nah, ini sudah kita tuliskan untuk muatan di HCl. Ada kutub positif dan kutub negatif. Untuk hidrogen itu memiliki kutub positif, sedangkan untuk Cl itu memiliki kutub negatif. Kalau untuk H2 yang bersifat nonpolar, maka tidak memiliki yang namanya kutub negatif maupun positif. Nah, karena H2 ini tidak memiliki kutub positif maupun negatif, maka H2 bersifat netral. Jika molekul nonpolar H2 ini mendekat ke arah ikatan HCl yang bersifat polar, maka terjadi ikatan antara Cl dan H di H2. Ya, mari kita gambarkan ikatannya. Nah, ikatan ini dinamakan dengan dipol sesaat. Kenapa dinamakan dengan dipol sesaat? Karena gaya dipol ini hanya terjadi jika H2 berdekatan dengan HCl. Namun jika berjauhan, maka dipolnya akan hilang, sehingga tidak terjadi gaya dipol sesaat ini. Nah, lalu untuk gaya van der Waals yang selanjutnya yaitu gaya dipol-dipol. Gaya ini adalah gaya yang terjadi antara molekul polar dan polar. Nah, dipolnya ini disebut dipol permanen. Nah, contohnya di sini kita punya dua molekul HCl. HCl ini bersifat polar, karena itu memiliki yang namanya kutub positif dan kutub negatif. Nah, jadi karena dua-duanya punya kutub positif dan negatif, ini yang negatif Cl bisa berikatan dengan H yang berkutub positif. Molekul-molekul polar cenderung menyusun diri dengan cara saling mendekatkan kutub positif dengan suatu molekul dengan kutub negatif molekul lain. Makin besar momen dipol yang dimiliki suatu senyawa, maka semakin besar gaya dipol-dipol yang dihasilkan. Gaya dipol-dipol ini lebih kuat daripada gaya London dan gaya dipol terimbas. Nah, untuk selanjutnya kita membahas yang namanya ikatan hidrogen. Jadi, ikatan hidrogen ini terbentuk antara atom H dengan atom yang memiliki sifat keelektronegatifan yang tinggi seperti F, O, dan N. Nah, contohnya di sini ada ikatan antar H2O. Nah, jadi H2O di sini ada H yang berikatan dengan O, tapi dari beda molekul. Dalam molekul air, atom O bersifat sangat elektronegatif, sehingga pasangan elektron antara O dan H lebih tertarik ke arah atom O. Nah, karena atom O ini bersifat sangat elektronegatif, maka yang berkutub negatif adalah O. Kita tulis di sini. Lalu untuk H ini berkutub positif. Atom hidrogen dalam molekul air yang parsial positifnya itu positif atau kutubnya positif ditarik oleh pasangan elektron atom O dari molekul lain yang bersifat elektronegatif. Nah, jadi kutubnya negatif. Sehingga terbentuk ikatan hidrogen. Akibatnya, atom H dari salah satu molekul terikat kuat oleh atom yang sangat elektronegatif dari molekul tetangganya melalui pasangan elektron bebas pada atom yang mempunyai keelektronegatifan besar. Nah, ini ada contoh senyawa lainnya untuk ikatan hidrogen. Untuk H berikatan dengan F itu menghasilkan HF. Lalu H2O yang baru saja kita bahas tadi, dan jika bereaksi dengan nitrogen, maka membentuk NH3. Ikatan hidrogen ini jauh lebih kuat daripada gaya-gaya van der Waals. Zat yang mempunyai ikatan hidrogen memerlukan energi yang lebih besar untuk memutuskannya. Nah, ini untuk urutan kekuatan ikatan. Jadi yang paling kuat adalah ikatan hidrogen,
Lalu yang kuat nomor 2 itu gaya dipol-dipol. Yang ketiga, gaya dipol terimbas. Lalu yang paling lemah adalah gaya London. Kekuatan dari ikatan ini dapat mempengaruhi sifat fisis dari senyawa tertentu. Jadi, kalaunya ikatan hidrogen tadi, ikatannya itu karena sangat kuat, maka titik didih dan titik lelehnya akan semakin tinggi. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.